Wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa. Kita harus pahami dulu apa itu pengertian dari disintegrasi. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangkan keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Nah, integrasi itu sendiri merupakan kebalikan dari integrasi, yang artinya penyatuan supaya menjadi suatu kebulatan atau menjadi utuh. Nah, kalau misalnya diibaratkan, integrasi itu individu-individu yang berbeda kemudian menjadi satu atau menjadi suatu komunitas, itu yang disebut dengan integrasi, ya. Kayak misalnya kalian MIPA 1, MIPA 2, atau misalnya MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3. Kemudian keagamaan IS1, IS2, IS3. Dulunya itu masih belum saling mengenal. Kemudian ada berbagai macam asal sekolah, ada dari asal sekolah SMP, ada yang dari MTS, kemudian disatukan menjadi satu komunitas kelas. Satu komunitas kelas. Ada MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, itu komunitas namanya. Nah, itu yang dinamakan integrasi, satu kesatuan, membentuk satu kesatuan. Kayak kita banyak suku, banyak budaya, banyak ragam, ya, jadi satu yang namanya Nusantara atau bangsa. Satu bangsa, satu tanah air, satu Nusantara, ya, dan Indonesia disatukan oleh yang namanya Indonesia. Itu yang namanya integrasi. Nah, kemudian disintegrasi itu apa? Kebalikan dari integrasi. Yang sudah menjadi satu kesatuan kemudian muncullah gangguan, keadaan yang tidak bersatu, kemudian gangguan itu sendiri menghancurkan persatuan itu. Kalian sudah satu kelas, dalam satu kelas sudah solid, kemudian datang gangguan, akhirnya yang satu komunitas berpecahlah jadi berbagai macam komunitas. Itu yang namanya integrasi. Kemudian faktor-faktornya apa untuk pendorong disintegrasi bangsa itu sendiri, untuk bangsa Indonesia itu sendiri apa? Yang pertama, faktornya adalah masyarakat Indonesia heterogen, yang berbagai macam agama. Heterogen itu bermacam-macam agama, suku, ras, kemudian adat. Nah, masyarakat heterogen semakin banyak, semakin berbagai macam atau semakin beragamnya suatu bangsa, berarti tingkat toleransinya pun harus tinggi, ya, harus tinggi. Kalau misalnya longgar sedikit, ada intoleransi terhadap berbagai macam suku, maka akan terjadilah disintegrasi. Kemudian luas wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan kepulauan dan dikelilingi lautan. Ini sudah jelas, berarti lebih banyak kan, semakin banyak penduduk Indonesia kalau kebanyakan pulau. Kemudian tidak meratanya pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Infrastruktur itu adalah kayak pembangunan jalan, kayak gedung-gedung, ya, kayak misalnya rumah sakit, itu namanya infrastruktur. Tidak merata, sudah jelas. Kalau misalnya tidak merata, timbullah yang namanya iri terhadap wilayah lain yang lebih maju, ya. Kemudian etnosentrisme dan intoleransi. Etnosentrisme itu adalah membanggakan suatu suku tertentu atau etnik tertentu, ya. Kalau misalnya ibu lebih membanggakan suku ibu sendiri, misalnya ibu dari suku Banjar, ibu membanggakan suku ibu, kemudian ibu menjatuhkan suku lain. Nah, suku lain itu sendiri yang akan memunculkan konflik, kemudian terjadilah yang namanya disintegrasi, perperangan. Nah, ini terjadi etnosentrisme. Etnosentrisme pernah terjadi di daerah kita, ya, di daerah kita di Indonesia pernah terjadi. Kemudian intoleransi juga. Intoleransi, tidak adanya toleransi, hilangnya rasa toleransi atau rasa saling menghargai, ya.
Kemudian ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat lebih condong misalnya kebijakannya ke daerah-daerah yang terjangkau oleh pemerintah, sedangkan daerah-daerah yang tidak terjangkau, yang tidak terpantau, itu kebijakannya memberatkan mereka. Misal PPKM yang sekarang ini, kebijakan PPKM yang sekarang ini, mungkin ada beberapa kelompok yang sangat diuntungkan, tapi ada juga beberapa kelompok yang sangat dirugikan. Nah, kelompok-kelompok yang dirugikan inilah yang merasa kecewa, kemudian melakukan beberapa aksi pemberontakan atau aksi-aksi melawan pemerintah. Itu yang menyebabkan nanti ada gonjang-ganjing atau ada perpecahan bangsa. Nah, kemudian ada keinginan membangun negara sendiri atau lepas dari NKRI. Contohnya kayak misalnya di Papua, kayak misalnya di Aceh. Ya, mereka ingin melepaskan diri dari Indonesia karena menurut mereka mampu untuk berdiri sendiri dan mereka dengan sumber daya alam yang tersedia. Ya, mereka sudah bosan berada di Indonesia karena hasil dari sumber daya alam mereka bukan untuk mereka sendiri, melainkan untuk yang lainnya juga, ya. Jadi untuk berbagai pergolakan di dalam negeri, yaitu pada tahun 1948 sampai 1965. Apa yang terjadi di kurun waktu 17 tahun tersebut? Nah, dalam berbagai pergolakan itu dibagi menjadi tiga konflik, tiga macam konflik. Yang pertama, konflik yang berkaitan dengan ideologi, kemudian yang kedua konflik yang berkaitan dengan kepentingan, kemudian yang ketiga sistem yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah, udah dibagi. Untuk ideologi itu sendiri ada tiga konflik, yaitu ada PKI Madiun, TII, kemudian ada yang ketiga yaitu G30 SPKI. Nah, kemudian untuk yang kepentingan itu ada pemberontakan APRA, kemudian ada peristiwa Andi Ajis, kemudian ada RMS. Nah, untuk sistem pemerintahan ada Permesta, PRRI, kemudian ada persoalan negara federal dan BFO. Nanti Ibu akan jelaskan masing-masing pergolakannya masing-masing konflik, ya. Untuk itu yang pertama kita akan bahas tentang konflik yang berkaitan ideologi. Apa sih konflik yang berkaitan dengan ideologi? Apa itu ideologi? Kemudian kita coba lihat apa itu pengertian dari ideologi. Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Oke. Kemudian dengan kata lain kita bisa ngambil kesimpulan, ideologi itu merupakan cara pandang membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita. Ideologi itu merupakan visi misi hidup kita ini untuk apa, cara pandang hidup kita ini untuk apa, ya. Cita-cita yang kita ingin wujudkan, itu yang namanya ideologi. Nah, kayak misalnya pemberontakan PKI. Pemberontakan PKI itu merupakan keinginan PKI yang ingin merubah ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila ingin dirubah menjadi ideologi komunis. Komunis itu tidak ada aturan, bebas, semuanya sama rata, adil. Adil dalam arti tidak memandang umur, tidak memandang agama, tidak memandang ras, semuanya adil, ya. Adilnya adil dalam arti bukan adil yang adil yang kayak kita anggap selama ini, kebebasan, bebas misalnya kekerasan atau apa dilegalkan, itu yang namanya komunis, ya. Tidak ada aturan, itu yang namanya komunis, tidak ada aturan yang mengikat. Jadi kejahatan di mana-mana boleh aja terjadi,
Itu yang namanya komunis. Bayangkan kalau misalnya negara kita tetap negara komunis, kejahatan ada di mana-mana, tidak adanya aturan, mau ngapain aja bodoh amat, ya, negara kita pasti akan hancur. Kalau tidak adanya aturan dalam suatu rumah aja, kalau misalnya nggak ada aturan, gimana kalian bayar masalah PKI Madiun yang terjadi di tahun 1948. Oke, singkatnya apa itu PKI Madiun? Nah, latar belakang dulu, kita bahas tentang latar belakang PKI Madiun. Latar belakangnya yang pertama itu adanya ketidakpuasan terhadap perjanjian Renville yang dianggap merugikan rakyat Indonesia. Oke, perjanjian Renville. Kemudian adanya kekecewaan Amir Syarifuddin terhadap pemerintah Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah keinginan PKI membentuk negara komunis yang diprakarsai oleh musuh. Oke, 3. Kemudian yang pertama adalah ketidakpuasan, Ibu akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah ketidakpuasan terhadap perjanjian Renville yang dianggap merugikan rakyat Indonesia. Apa itu perjanjian Renville? Kenapa jadi adanya perjanjian Renville? Nah, perjanjian Renville itu terjadi di tahun 1900, di awal tahun 1948. Tepatnya di tanggal 17 Januari, ya, di kapal Renville milik Amerika Serikat yang menepi di Jakarta. Kenapa jadi ada perjanjian Renville? Di tahun 1945, semenjak Indonesia merdeka, kemudian kedengaran oleh pemerintahan Belanda. Pemerintahan Belanda tidak tinggal diam. Pemerintahan Belanda itu ingin kembali merebut bangsa Indonesia. Ingin kembali merebut. Di tahun 1946, pemerintahan Belanda itu kembali menyerang Indonesia. Ya, kembali menyerang Indonesia, ingin merebut daerah kekuasaan kita, daerah kita. Nah, kemudian karena kita udah merdeka, otomatis kita udah diakui oleh beberapa negara. Nah, kalau misalnya terjadi peperangan, pasti turun tangan adalah PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, mereka PBB ingin mendamaikan kita dan juga negara Belanda, pemerintahan Belanda, ingin mendamaikan bangsa Indonesia dan juga pemerintahan Belanda. Nah, Belanda mau bersedia untuk berdamai dengan Indonesia dengan catatan kita mau menandatangani perjanjian Renville. Kemudian di perjanjian Renville itu diutuslah Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin ini siapa? Amir Syarifuddin ini adalah Perdana Menteri Indonesia. Pada saat itu kita masih Perdana Menteri, masih ada sistem bukan presidensial. Sekarang ini aja kita sudah jadi presidensial, dulu masih parlementer. Nah, dulu ada Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri Amir Syarifuddin diutus untuk menandatangani perjanjian Renville, kayak misalnya perwakilan dari Indonesia. Nah, di dalam perjanjian Renville isinya salah satunya kita lihat di sini pembentukan negara RIS, ya, Republik Indonesia Serikat. Kemudian yang kedua, Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS. Lah, kemudian Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. Jadi mereka Belanda ini minta bahwa Indonesia ini dibentuk Republik Indonesia Serikat di dalam Indonesia ini sendiri. Kemudian sebelum RIS itu terbentuk, Indonesia masih di bawah kekuasaan dari negara Belanda. Ya. Kemudian yang keempat, wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Ingat, 3 wilayah Indonesia yang diakui oleh Belanda di perjanjian itu.
Wilayah Indonesianya adalah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Berarti dengan kata lain, negara Indonesia ini semakin sempit, ya. Cuma 3 wilayah aja yang negara kita yang diakui oleh Belanda. Selebihnya adalah daerah kekuasaannya Belanda. Kemudian wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut garis Van Mock. Kemudian tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Kalau misalnya ada tentara Indonesia yang berada di luar dari 3 wilayah ini, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera, maka harus tarik mundur dan masuk ke daerah kekuasaan Indonesia, digantikan yang daerah misalnya Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, kemudian misalnya Kalimantan, itu diganti oleh tentara-tentara Belanda, ya. Kemudian akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan kepalanya Raja Belanda. Kemudian akan diadakannya plebissit atau semacam referendum, pemungutan suara untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS. Kemudian akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituen RIS. Nah, banyak awal mulanya pemberontakan ini adalah bangsa Indonesia itu sendiri, terlebih dari pemerintahan kita. Habis Amir Saripudin pulang ke Indonesia, bukan pulang ke Indonesia, habis selesai perjanjian, melihatlah presiden kita, melihatlah bangsa Indonesia dengan kepala pemerintahannya dan orang-orang di dalam pemerintah, melihatlah isi perjanjian tersebut yang sudah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Amir Saripudin, kemudian ditandatangani juga oleh pemerintahan Belanda. Dilihatlah bahwa ternyata wilayah Indonesia semakin sempit. Jadi marahlah presiden kita, kepala pemerintahan kita, dan orang-orang yang ada di pemerintahan. Kenapa Amir Saripudin begitu saja menyetujui perjanjian Renville? Kenapa tidak dikaji ulang? Kalau misalnya kamu menyetujui, otomatis kamu setuju dengan wilayah kita yang sempit. Nah, karena kekecewaan kita lah, karena keteledoran Amir Saripudin lah, Amir Saripudin dilengsarkan dari jabatannya. Imbas dari perjanjian Renville, Amir Saripudin dipecat dari jabatannya selaku Perdana Menteri dan digantikan dengan Muhammad Hatta pada saat itu. Nah, setelah lengser Amir Saripudin kecewa terhadap pemerintahan Indonesia karena dia di sini hanya sebagai wakil, ya. Dikiranya cuma sekadar tanda tangan, ternyata setelah dia pulang, setelah dia menyerahkan hasil keputusan itu, ternyata keputusannya salah, ya. Keputusannya untuk menandatanganinya salah. Setelah lengsernya Amir Saripudin merasa kecewa, masuklah si Musso. Siapa itu Musso? Musso ini merupakan tokoh utama dari PKI, ya. Ketua umumnya PKI itu Musso. Nah, Musso ini baru kembali dari Moskow pada tanggal 11 Agustus 1948. Dia ini ngapain? Dia ini membawa ajaran komunis ke Indonesia. Dia memproklamirkan berdirinya pemerintahan Soviet Indonesia, ya. Tujuannya apa? Ia ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Mendengar kekecewaan Amir Saripudin ini kecewa, Musso ini kayak ada kesempatan ingin menghasut Amir Saripudin. Dihasutlah Amir Saripudin, dibawalah dia bersekutu untuk membentuk yang namanya FDR,
Apa itu FDR? Itu adalah Front Demokrasi Rakyat. Ya. Lanjutkan untuk kronologi pemberontakan PKI Madiun 1948. Di sini pertamanya Amir Saripudin membentuk FDR. Sudah Ibu bilang tadi, FDR itu adalah Front Demokrasi Rakyat. FDR, kan PDR. FDR merupakan Front Demokrasi Rakyat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menentang pemerintahan Indonesia. Nah, FDR ini terdiri atas Partai Sosialis, Partai Buruh, dan PKI yang dipimpin oleh dua tokoh utama, yaitu Amir Saripudin dan Musso. Ya. Teror menentang pemerintah dilakukan dengan beberapa cara. Nah, cara yang pertama adalah FDR atau PKI ini melakukan penculikan terhadap kelompok masyarakat yang menentang FDR. Jadi kalau ada misalnya tokoh masyarakat atau misalnya ada beberapa masyarakat yang menentang adanya FDR atau tidak bergabung sama FDR, maka mereka akan diculik, diadili, di penjara, ya. Bahkan ada yang meninggal. Salah satu korban kekerasan PKI adalah Dr. Muwardi, ya. Itu salah satu korbannya pada peristiwa pemberontakan Madiun, ya. Kemudian itu salah satu tokoh masyarakat. Kemudian yang kedua itu terjadi mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh di pabrik karung Delegu, Klaten. Nah, kan di FDR ini salah satunya adalah Partai Buruh. Berarti para buruh nih. Nah, para buruh ini melakukan mogok kerja yang otomatis kalau mereka melakukan mogok kerja, otomatis produksi mereka akan terhambat. Ya, produksi misalnya apalagi ini produksi beras, mereka akan terhambat, yang mana berarti distribusi barang-barang mereka untuk ke daerah-daerah pun akan terhambat, ya, dengan melakukan mogok kerja. Kemudian yang ketiga yaitu menuntut dibentuknya pemerintah yang menyertai wakil dari unsur PKI. Nah, kan tujuan utama Musso ini sebenarnya ingin melakukan pemberontakan Madiun ini sebenarnya ingin supaya PKI ini diakui di Indonesia, yang mana partainya ini supaya disahkan oleh Indonesia. Makanya melakukan pemberontakan dengan menyusup ke Amir Saripudin atau mempengaruhi Amir Saripudin. Sebenarnya tujuan utamanya bukan ingin mengobati sakit hatinya Amir Saripudin, bukan sebenarnya, ya. Ada maksud tertentu, ya, maksud utamanya itu ingin membuat PKI itu diakui oleh Indonesia, ingin merubah ideologi kita ini, yaitu ideologi komunis sebenarnya, ya. Kemudian yang keempat yaitu menuntut dibubarkannya pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta. Ini kan tadi di awal sudah Ibu bilang bahwa Amir Saripudin ini dilengsarkan dari jabatannya yaitu sebagai Perdana Menteri. Kemudian kabinetnya pun dibubarkan dan digantikan oleh Muhammad Hatta. Jadi keinginan dari Amir Saripudin kalau dia tidak memperoleh jabatan sebagai Perdana Menteri, kabinetnya dibubarkan juga, dia juga pengen Muhammad Hatta juga dilengsarkan dan juga dibubarkan kabinetnya, sehingga rasa kekecewaannya akan terobati. Nah, oke, kronologinya lagi. Yang pertama adalah tadi sudah Ibu jelaskan kronologi yang FDR, kemudian pemberontakannya yang teror yang dilakukan oleh mereka
Amir Syarifuddin dan juga Muso. Kemudian kronologinya, oke. Kronologi yang pertama, pada tanggal 13 hingga tanggal 16 September 1948, FDR atau PKI membuat kekacauan di Solo dengan cara mengadu domba unsur TNI dengan masyarakat Solo. Oke. Maaf. Oke. Di sini Solo dan Madiun. Coba kalau kalian bayangkan, Solo seperti kita tahu merupakan provinsi Jawa Tengah. Kemudian Madiun merupakan provinsi Jawa Timur. Berbeda tempat. Kenapa kronologi awalnya FDR ini melakukan kekacauan di Solo? Kenapa nggak di Madiun? Bukankah kekacauannya atau pemberontakannya terjadi di Madiun? Mengapa Amir Syarifuddin melakukan pengadu dombaannya itu ada di Solo? Ternyata Solo ini merupakan pengalihan perhatian pemerintah, yang mana sebenarnya tujuan utama PKI, tempat utamanya adalah di Madiun. Jadi dialihkanlah fokus pemerintahan itu di Solo. Ya, di Solo. Itu ingat, sekali lagi, Solo bukan merupakan tempat utama pemberontakan, tapi tempat untuk pengalihan perhatian. Jadi kalau mereka sudah melakukan melakukan peperangan di Solo, otomatis mereka kan kalah, banyak yang kalah. Kemudian mereka kecapean. Kemudian setelah kecapean, fokusnya akan hilang di Madiun. Untuk Madiun mereka malah terfokus ke Solo. Itu sebenarnya tujuan FDR. Kemudian yang kedua, pada tanggal 18 September 1948, Muso memproklamirkan pembentukan negara Republik Soviet di Madiun. Ini kan 16 September kan masih terjadi ini kekacauan di Solo. Nah, kemudian teralihkan nih perhatian pemerintah. Dengan teralihkannya perhatian pemerintah, Muso ini langsung melakukan aksinya, yaitu memproklamirkan pembentukan negara Republik Soviet Indonesia atau PKI di Madiun. Kemudian yang ketiga, di Madiun PKI melancarkan kekacauan dengan cara menculik dan membunuh tokoh-tokoh masyarakat yang menentang PKI. Nah, dilancarkanlah aksi-aksinya di Madiun. Kemudian selanjutnya, upaya penumpasan setelah melakukan pemberontakan, penculikan, pembunuhan para tokoh. Taulah di tanggal 20, di tanggal 19, kira-kira di tanggal 19 terdengarlah kabar bahwa sebenarnya pemberontakan itu terjadinya di Madiun. Maka dari itu para TNI langsung menyusun strategi untuk melakukan penumpasan terhadap Muso dan teman-temannya. Pada tanggal 20 September 1948, Kolonel Gatot Subroto memerintahkan Divisi Siliwangi pimpinan Kolonel Abdul Haris Nasution untuk merebut Madiun dari arah Surakarta. Jadi mereka dari arah Surakarta melalui hutan-hutan, mereka menyusup ke Madiun supaya nggak ketahuan nih sama mereka Muso dan juga Amir Syarifuddin melalui hutan. Kemudian yang ketiga, pada tanggal 31 Oktober 1948, Muso ditembak mati saat lari tidak jauh dari Ponorogo. Jadi pada saat penumpasan, Muso ini ditembak mati saat mau kabur.
Kemudian di tanggal 29 November 1948 Amir Syarifuddin ini ditangkap. Kemudian dan dihukum mati pada tanggal 19 Desember 1948. Oke, sekian dulu penjelasan dari Ibu.